10 tahun, Ana dan Alam menikah, dan mereka tidak pernah bertemu sekalipun. Karena Ana harus melanjutkan pendidikan dan pengobatannya di luar negeri. Dan di saat Ana kembali, pernikahannya harus disembunyikan. Yuk kita simak selengkapnya. Dimulai pada bab pertama, malam penyambutan. Ana menyaksikan dengan tatapan sinis suaminya di depan sana, duduk berdampingan dengan seorang wanita yang entah siapa. Terlihat begitu dekat dan sangat intim. Malam ini adalah malam penyambutannya sebagai dokter bedah umum di rumah sakit Medistra. Sebuah pesta kecil diadakan untuk dia di salah satu kafe di dekat rumah sakit. Memiliki pendidikan yang tinggi dan direkomendasikan langsung oleh guru besar universitas ternama, membuat para rekan kerja barunya menyambut dengan hangat. Mereka semua merasa jika memiliki hubungan yang baik dengan Ana akan memberikan dampak yang baik. Alam yang menjabat sebagai direktur utama rumah sakit pun menyempatkan diri untuk datang, memberi sambutan hangat pada dokter bedah umum baru di rumah sakitnya, Ana. Tidak ada satupun orang yang tahu jika Ana dan Alam adalah sepasang suami istri. Bahkan mereka sudah menikah 10 tahun lamanya. Pernikahan Ana Walker dan Alam Shah Dude adalah pernikahan dua keluarga besar, sesama pendiri rumah sakit ternama di kota A, Rumah Sakit Medistra dan Rumah Sakit Royal Dude. Saat Ana berusia 20 tahun, keluarganya mengalami kecelakaan mobil dahsyat hingga menewaskan seluruh keluarganya, kedua orang tua dan dua adiknya sekaligus. Ana menyaksikan sendiri kematian seluruh keluarganya yang bersimbah darah. Di hembusan nafasnya yang terakhir, ayah Ana mengatakan padanya untuk ikut dengan keluarga Dude. Dan setelah 40 hari meninggalnya seluruh keluarga besar Walker, Ana menikah dengan Alam, pria yang usianya 8 tahun lebih tua dari dia. Dengan pernikahan itu membuat Alam memiliki hak untuk mengurus rumah sakit Medistra. Sementara Ana melanjutkan pendidikan hingga dia mampu menggantikan Alam. 10 tahun mereka menikah dan tidak pernah sekalipun bertemu, karena Ana menjalani pendidikannya di luar negeri. Dan setelah 10 tahun mengenyam pendidikan, akhirnya Ana kembali, identitasnya harus disembunyikan sebagai keturunan terakhir Walker dan istri dari Alam. Semua itu dilakukan agar dia bisa benar-benar menjadi pemimpin rumah sakit yang sesungguhnya, mengerti tentang manajemen dan orang-orang yang bekerja di dalamnya secara langsung. Dan malam ini adalah pertemuan pertama kalinya Ana dan Alam. Tapi Alam tidak datang sendiri. Dia sampai di kafe ini bersama dengan Maura. Kedatangan Alam dan Maura pun sontak menjadi pusat perhatian. Yang harusnya pesta untuk menyambut Ana, malah jadi pesta untuk Alam dan Maura. Ana mengeram kesal hingga tanpa sadar dia meneguk segelas minuman keras yang tersaji di atas meja. Ih, minuman ini pahit sekali, keluh Ana. Tisa yang merupakan sahabat Ana dan merupakan salah satu perawat di rumah sakit Medistra pun langsung mendelik. Tidak menyangka jika Ana akan meminum minuman keras itu dalam sekali tegukan. Ya ampun Ana, kenapa minuman itu kamu minum? Desis Tisa, protes dengan suaranya yang begitu pelan. Minuman apa itu? Pahit sekali. Itu alkohol milik Dokter Anton, kenapa kamu minum? Mana aku tahu. Ana ingin memuntahkan minuman itu, namun tidak bisa karena sudah masuk sempurna ke dalam perut. Malam semakin larut dan pandangan mata Ana semakin memudar. Seumur hidupnya dia tidak pernah meneguk alkohol, dan satu gelas alkohol tadi sudah berhasil membuatnya mabuk. Bukan hanya Ana yang hilang kesadaran, beberapa dokter pria pun mengalaminya. Dokter Ana sepertinya mabuk, biar saya yang mengantarnya pulang, ucap Anton, merasa bertanggung jawab karena Ana meneguk minumannya. Tidak perlu Dokter Anton, biar saya saja. Lagi pula Dokter Anton kan tidak tahu di mana rumah Ana. Jelas Tisa. Kalau begitu ayo kita pulang bertiga, aku juga akan mengantarmu, balas Anton lagi. Kini mereka semua sudah berada di luar kafe, siap masuk ke mobil mereka masing-masing. Sementara Tisa masih menunggu taksi dengan tubuhnya yang memapah Ana. Aku bisa pulang sendiri, racau Ana yang sudah tidak sadar. Sesekali dia bahkan tertawa entah menertawakan apa. Biar aku bantu membawa Dokter Ana, tawar Anton. Dia hendak menyentuh Ana namun urung saat tangannya tiba-tiba dicekal oleh Alam. Biar aku yang antar Dokter Ana pulang,
Aku mengenal keluarganya. Pungkas alam dan tidak ada yang berani melawan. Bukan hanya Maura, bahkan semua orang melihat heran atas apa yang dilakukan oleh direktur utama mereka. Alam yang dikenal dingin dan begitu acuh dengan segala hal, kini begitu peduli pada dokter bedah umum itu. Cih, batin Maura. Dia terus menyaksikan mobil Alam yang mulai menjauh. Bersambung. Menginginkan sentuhan ini. Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa wajahmu mirip sekali dengan pria menyebalkan itu? Racau Ana. Dia bergelayut di tubuh pria asing ini, mengamati baik-baik wajahnya yang begitu mirip dengan Alam, suaminya. Dengan mata yang terasa berat itu Ana terus memperhatikan, bahkan hingga membuat jarak mereka begitu dekat. Sementara Alam hanya diam, membiarkan wanita mabuk ini berbuat semaunya. Ya ampun, wajahmu mirip sekali dengan kanebo kering itu. Celetuk Ana lagi, kemudian dia tertawa dan memukuli dada Alam. Sumpah, Ana mabuk dan dia tidak akan ingat apa yang sudah terjadi malam ini. Jangan-jangan kamu memang benar Alam, ya kan? Kamu Alam kan? Ana menangkup wajah Alam menggunakan kedua tangan dan kembali memperhatikan. Tidak mungkin, kamu bukan Alam. Kemarin saja pria itu tidak menyambutku di bandara. Lalu untuk apa dia di sini? Iya, sepertinya mataku sudah rusak. Nah, mataku rusak. Nah, mataku rusak. Sang supir yang mendengar nyanyian istri tuanya itu pun mengelum senyum. Susah payah menahan agar tidak jadi tawa. Sedangkan Alam sudah pusing sendiri dibuatnya. Gunakan jalan pintas. Titah Alam pada sang supir. Dia ingin mereka segera sampai di rumah. Maaf Tuan, kita pulang kemana? Ke rumah Tuan, ke apartemen Nyonya Ana, atau pulang ke rumah utama? Tanya supir itu. Rumah utama adalah rumah keluarga besar Dude. Di sana tinggal kedua orang tua Alam dan 3 adik-adiknya. Alam tidak langsung menjawab. Dia memikirkan bagaimana baiknya. Pulang ke rumahku. Putus Alam kemudian dan sang supir menganggukkan kepalanya patuh. 15 menit perjalanan dan akhirnya mereka sampai. Alam segera memapah tubuh Ana dan membawanya masuk ke dalam rumah. Tubuhmu harum sekali sayang. Aku ingin menciumnya. Racau Ana. Dia menghentikan langkah Alam dan menciumi leher pria ini begitu saja. Membuat Alam meremang dan kemudian menggendong Ana tidak terlalu banyak ulah. Au, kenapa menggendongku? Ini seperti adegan pengantin baru. Iya, ini pengantin baru. Ucap Ana, padahal dia digendong seperti karung beras. Alam membawa Ana untuk masuk ke dalam kamarnya. Tanpa sadar Alam membawanya ke sini. Padahal niat awalnya dia akan menidurkan Ana di ruang tamu. Ana memekik saat Alam melemparnya di atas ranjang. Sayang, apakah malam ini kita akan melakukannya? Tanya Ana dengan suaranya yang menggoda. Dia bangkit dan mulai melepas bajunya sendiri. Entah apa yang sudah ada di dalam otaknya. Namun kesadarannya yang hilang membuat dia seperti orang lain. Ana terus membuka bajunya hingga menyisakan sebuah bra berwarna merah marun. Astaga, Ana, apa yang kamu lakukan? Kesal Alam. Kini Ana kembali menerjangnya dan mulai membuka kasar jasnya yang dikenakan oleh Alam. Malam ini panas sekali kan? Ayo lepaskan bajumu sayang. Apa yang ini selalu kamu lakukan di luar negeri? Menggoda pria asing. Tanya Alam dengan suaranya yang dingin. Ih, suaramu mengerikan sekali. Kamu sangat mirip dengan Alam. Bisik Ana, takut ucapannya didengar oleh pria yang namanya dia sebut. Sementara Alam langsung mengeram kesal. Dia mencekal kedua tangan Ana yang kini sudah mulai melepaskan kancing bajunya. Au, sakit sayang, kamu menyakiti aku. Racau Ana. Sadarlah An, jangan jadi jalang. Aku jalangmu sayang. Ana berjinjit dan menjangkau bibir Alam.
Tubuhnya sudah begitu panas. Dia menginginkan sentuhan itu dan tangan Alam yang mencengkal kedua tangan Ana seketika melemas. Saat itu Ana mengambil kesempatan untuk meletakkan tangan Alam di atas kedua dadanya. Alam hanyalah pria normal yang begitu sensitif dengan sentuhan. Tanpa menunggu lama, dia meremas dada Sintal sang istri dan membalas ciuman Ana tak kalah kasarnya. Ana sudah memancing kelelakiannya dan jangan harap bisa lepas. Ana meringis mendapatkan sentuhan yang membabi buta. Kini bahkan tubuhnya sudah kembali berbaring di atas ranjang dan sejenak Alam melepaskan dagutan mereka. Menatap wajah Ana yang terlihat begitu merah. Entah panas karena pengaruh alkohol atau merona karena malu. "Siapa aku, An?" tanya Alam. Sebuah pertanyaan yang membuat Ana terkekeh. "Wajahmu sangat mirip dengan pria yang paling kubenci. Tapi tidak mungkin kamu Alam, kan? Kamu hanyalah pria asing yang kutemui di kafe." Balas Ana, lalu terkekeh malu-malu, menutupi dadanya yang sudah terbuka menggunakan kedua tangan. Menggeliat di bawah kungkungan Alam. Sebuah gerakan yang semakin memancing birahinya. "Iya, aku hanyalah pria asing," balas Alam. Setelahnya dia kembali membungkuk dan menjangkau bibir Ana. Melumatnya begitu dalam hingga Ana kehabisan nafas. "Pelan-pelan," lirih Ana. Namun Alam tidak mau dengar. Dengan cepat dia membuat tubuh mereka sama-sama polos. Dan Alam mulai mencubit istrinya seolah ini adalah malam pertama mereka. Malam setelah 10 tahun pernikahan mereka. Ana mulai, wajah Alam bersemayam di bagian inti tubuhnya. Malam itu untuk pertama kalinya mereka menyatu. Alam tahu dia adalah orang pertama. Namun cukup menyedihkan baginya karena besok Ana tidak akan mengingat malam indah ini. Sebuah kecupan Alam berikan di atas dahi Ana, saat wanitanya sudah tertidur pulas. Jam 4 dini hari dia keluar dan meminta pelayan wanita untuk masuk. "Jangan bangunkan Ana sampai dia bangun sendiri. Katakan padanya jika kamu yang mengganti baju dia." "Baik, Tuan." Alam pergi dan pelayan itu masuk, duduk di sofa sana dan menunggu Ana untuk bangun. Jam 6 pagi Ana mulai menggeliat. Merasakan tubuhnya yang remuk redam, sakit semua. Terlebih intinya yang terasa begitu nyeri. Ana coba membuka mata namun malah pusing yang mendera. "Nyonya, Anda sudah bangun?" sapa pelayan itu. Mendengar sentuhan Ana, dia pun mendekat. Kini membantu Ana untuk duduk. "Di mana aku?" tanya Ana lirih. Susah payah dia membuka mata dan melihat sekeliling. Tempat ini nampak begitu asing. "Anda berada di rumah Tuan Alam, Nyonya, dan ini kamar beliau." "Hah?" Ana tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Coba mengingat yang terjadi semalam, namun tidak berhasil menemukan ingatan apapun. Terakhir dia hanya ingat tentang percakapan dengan Tisa di kafe. Setelahnya dia seperti tertidur. Ana meraba tubuhnya yang sudah berganti baju. "Maaf Nyonya, semalam saya menggantikan baju Anda." Ana hanya mengangguk. "Bantu aku, Bi, aku ingin mandi." Pelayan itu membantu Ana untuk turun dari atas ranjang, bahkan memapah Ana pula hingga sampai di bawah shower kamar mandi. Sementara seorang pria yang bertanggung jawab atas kondisi Ana kali ini sudah berada di ruangan kebesarannya. Ruang di Rut RS Medistra. Selain menjabat sebagai direktur utama, Alam juga adalah seorang dokter bedah, spesialis saraf. Pagi ini dia ada operasi. Alam menarik dan membuang nafasnya berat. Sama seperti Ana yang tidak akan ingat apa-apa. Jam kerja dokter jaga dibagi menjadi 3 shift. Shift pagi dari jam 7 pagi sampai 2 siang. Shift siang dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Dan shift malam dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Ana mengambil jam siang karena dia sadar akan sulit untuk bangun lebih awal. Jujur saja dia masih menyesuaikan diri dengan waktu di negara ini. Lama tinggal di luar negeri membuatnya memiliki pola hidup yang berbeda. Hingga jam 1 siang Ana masih merasa pusing. Alkohol benar-benar membuatnya merasa kapok. Ana bahkan sampai bersumpah dia tidak akan meminum minuman itu lagi. Sedikit sempoyongan Ana memasuki ruang IGD, memeriksa keadaan di sana, dan mulai absen ganti shift. Dia datang tepat waktu, namun karena ini adalah hari pertamanya bekerja tentu saja tetap menjadi bahan omongan. Harusnya Ana datang lebih awal.
Maura yang juga ada di sana pun datang mendekat pada Ana, yang sedang mengisi buku absennya. Memperhatikan si anak baru dengan tatapan remeh. "Kamu sangat berpendidikan, tapi tidak tahu etika," ucap Maura. Dia adalah dokter senior yang sangat disegani, dokter bedah spesialis ortopedi. Kedatangannya membuat para perawat yang ada di sana langsung menunduk hormat. Namun tidak dengan Ana. Secara susunan struktur organisasi, Ana memang lebih rendah dibandingkan Maura. Namun secara aturan yang berlaku, mereka tetaplah sama-sama karyawan di rumah sakit ini. Ana tidak mau tunduk, apalagi terima begitu saja saat dia dihina seperti ini. "Apa maksud Anda, Dokter Maura?" tanya Ana menuntut penjelasan. Dia tidak segan membalas tatap. Tisa yang baru datang dan melihat adegan itu pun langsung melotot, buru-buru mendekati Ana dan menunduk hormat pada Maura. "Dokter Ana, Anda dipanggil Dokter Anton." Bohong Tisa, ingin memutus tatapan tajam keduanya. "Tunggu dulu, Dokter Maura masih ingin bicara. Tidak sopan tiba-tiba meninggalkan dia pergi," balas Ana. Sebuah jawaban yang membuat Maura tersenyum miring. "Lihatlah dirimu, Dokter Ana, sangat kacau di hari pertama kerja," sindir Maura. "Kacau bagaimana? Aku baik-baik saja." "Datang terlambat, apa itu baik-baik saja?" "Aku tidak datang terlambat, bahkan aku terlalu cepat 2 menit. Cih, jadi seperti itu ajaran yang kamu dapatkan di luar negeri, mabuk dan bekerja sesuka hatimu." "Pekerjaanku baik-baik saja, kenapa Anda menyerang sisiku yang lain? Dimanapun aku mengenyam pendidikan itu bukan urusan Anda." "Ana," desis Tisa. Sungguh dia ingin melerai perdebatan ini. Maura bukan orang sembarangan. Selain dokter senior, keluarganya juga memiliki saham di rumah sakit ini. Cukup berpengaruh hingga banyak yang mensegani dia. Sementara Ana hanya dokter baru. Sungguh kekuatannya akan kalah. Tisa dan Ana saling mengenal sejak mereka sama-sama menjalani pendidikan di LN. Namun mereka berbeda jurusan. Tisa pun kembali lebih dulu ke negara ini. "Baiklah, kita lihat kerjamu hari ini," balas Maura. Setelahnya dia pergi meninggalkan ruang IGD dan kembali berkeliling. Pergi dengan raut wajah angkuh dan menatap rendah pada Ana. Sungguh Ana sangat geram melihatnya. Ingin sekali dia menjambak rambut wanita itu. "Ana, dia itu Dokter Maura. Kamu tidak akan bisa melawan dia." "Kenapa tidak bisa? Dia punya kedudukan di rumah sakit ini, sementara kita tidak." "Melawan dia tidak perlu kedudukan dan punya banyak uang, tapi cukup punya mulut yang lebih besar." Tisa membuang nafasnya pasrah, sementara para perawat mulai berbisik untuk mendukung tindakan Ana, karena akhirnya untuk pertama kali mereka melihat seseorang yang berani melawan Maura. Bersambung. Rahasia Ana. "Aduh!" Ana meringis merasakan intinya yang tiba-tiba sakit ketika dia hendak mulai berjalan. Tisa yang melihatnya pun sedikit khawatir. "Kenapa? Apa ada yang sakit?" "Kepalaku masih pusing, dan iniku sakit sekali. Apa mabuk memang seperti ini efeknya? Aku jadi sulit berjalan." "Mana aku tahu, aku tidak pernah mabuk. Ayo kubantu ke ruanganmu," jawab Tisa. Dia pun membantu Ana untuk berjalan, menjadikan lengannya untuk pegangan, sampai akhirnya mereka sampai di ruangan Ana. Tisa hendak langsung keluar, namun Ana menahan. Ana masih ingin bertanya tentang semalam. Kenapa dia sampai bisa pulang bersama Alam? Kata dokter Alam, dia mengenal keluargamu. Karena itulah dia menawarkan diri untuk mengantar kamu pulang. "Semalam kamu pulang ke apartemenmu kan?" tanya Tisha pula, memastikan bagaimanapun dia ikut andil jika terjadi sesuatu pada Ana. Dilihatnya Ana yang mengangguk, dan Tisa bisa menghembuskan nafasnya lega. "Aku tidak tahu jika kamu dan dokter Alam saling mengenal. Apa kalian memiliki hubungan yang baik?" Tisa jadi penasaran. Sosok Alam adalah pria paling misterius dan paling menawan di rumah sakit ini. Semua perawat dan dokter wanita sangat mengagumi Alam. Namun selama ini, tidak ada yang berani mendekati karena takut dengan Maura. Bukan rahasia lagi jika Maura menaruh hati pada sang dirut. "Tidak, hanya saja keluarga kami saling mengenal." "Mengenal yang bagaimana? Mereka bersahabat?" "Ih, beruntung sekali. Apa orang tua kalian saling bertemu?" "Orang tuaku keduanya sudah meninggal." Hening sesaat. Tisa mendadak merasa bersalah. "Maafkan aku, An."
Itu bukan salahmu, kenapa meminta maaf? Lagi pula memang benar, kedua orang tuaku sudah meninggal. Maaf karena aku mengorek lukamu. Tidak masalah, Tis, tapi bolehkah aku meminta bantuanmu? Katakan. Ana langsung menceritakan bantuan yang dia minta pada Tisa. Kecelakaan yang dia alami bersama keluarganya meninggalkan sebuah trauma yang begitu besar, hingga membuatnya memiliki fobia. Ana sangat takut melihat darah yang bersimbah di tubuh pasien. Tangan dan kakinya akan gemetar jika dihadapkan dalam kondisi seperti itu. Melihat pasien dalam keadaan berumuran darah, mengingatkan Ana pada kedua orang tua dan dua adiknya. Tapi darah dalam keadaan normal, Ana baik-baik saja. Begitulah fobia, hal yang bagi orang lain terlihat biasa namun begitu menakutkan bagi Ana. Seolah di hadapannya dia kembali melihat keluarganya yang mati mengenaskan. Sementara dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena saat kecelakaan kakinya mengalami patah tulang. Karena itulah dia membutuhkan bantuan Tisa. Jika Ana menangani kasus kecelakaan dengan tingkat tinggi dan pasien memiliki banyak darah di tubuhnya, Tisha diminta untuk mengambil tindakan awal. Membersihkan tubuh pasien barulah setelahnya Ana menangani. Apa kamu bisa membantuku, Tis? Artinya, kamu harus lebih banyak waktu bersamaku. Aku janji tidak akan lama. Aku juga akan mulai untuk membiasakan diri. Tisa tidak langsung menjawab, dia menyentuh lengan Ana untuk menenangkan. Kembali menceritakan tentang masa lalunya yang kelam, membuat raut wajah Ana terlihat cemas. Tisa tahu ini bukan hal yang mudah. Aku akan membantumu, An. Di sini belum banyak kenalanmu kan? Aku akan membantumu. Terima kasih, Tis. Kenapa tidak datang ke psikiater? Sudah, aku juga mengkonsumsi beberapa obat. Fobia Ana sudah 90% sembuh. Dia hanya berjaga-jaga karena itulah meminta bantuan Tisha. Tenanglah, aku akan mendampingimu. Jangan beritahu orang lain, ini rahasiaku. Percayalah padaku. Keduanya terkekeh. Selepas Tisha pergi, Ana duduk di kursi kerjanya, merasakan intinya yang begitu nyeri dan terasa. Pertama Ana bekerja di ruang IGD, semuanya berjalan dengan baik. Pelayanan yang dia berikan pun begitu memuaskan. Beberapa perawat mulai mengakui ketangkasan Ana dalam bekerja. Hanya menggunakan kedua tangannya, Ana mampu mendiagnosis penyakit pasien dengan tepat. Ana memang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam dunia medis. Seperti sebuah anugerah yang dia dapatkan dengan percuma. Desas-desus kemampuan hebat Ana pun sampai terdengar di telinga Maura. Bagaimana mungkin di hari pertama bekerja, Ana sudah memiliki citra sebaik ini? Maura tidak suka, terlebih rasa kesalnya tentang semalam masih ia rasa. Tentang alam yang mengantarkan Ana pulang, Maura sedang menunggu waktu mencari celah untuk mengerjai anak baru itu. Alam pun mendengarnya juga, namun dia tidak terkejut sedikit pun. Semua keluarganya tahu jika Ana adalah wanita yang jenius. Jam 7 malam Ana mulai mengambil waktu untuk dia beristirahat. Waktu kerjanya masih ada 2 jam lagi hingga jam 9 malam. Masih meneguk botol air mineralnya, perhatian Ana teralihkan saat mendengar suara ponselnya berdering. Dengan segera ia menyudahi minum dan mengambil ponsel itu. Matanya melebar saat melihat panggilan masuk dari ibu mertuanya, Rahel Dude. Dengan segera Ana menjawab panggilan itu. Halo, Ma. Ya ampun, Ana. Siapa yang mengizinkanmu tinggal di apartemen? Mama kira kamu tinggal di rumah Alam. Tapi orang-orang Mama baru melaporkan kamu membeli sebuah apartemen. Anak kikuk, bingung untuk menjawab. Nanti malam pulang ke rumah Mama. Pulanglah bersama Alam. Tapi Ma, tapi apa? Pernikahan kalian memang harus disembunyikan untuk sementara waktu. Tapi bukan berarti kalian tidak saling mengenal. Apalagi sekarang kalian bekerja di tempat yang sama. Ana mengerucutkan bibirnya. Datanglah ke ruangan Alam. Katakan malam ini Mama meminta kalian untuk pulang. Papa juga ingin mengatakan sesuatu. Mau bicara tentang apa? Mama tidak tahu. Karena itu datanglah kemari. Kamu pulang jam 9 kan? Iya. Bagus, nanti menginap sekalian di sini. Bibir Ana makin mengerucut seperti bibir anak itik. Mengerti tidak? Iya, Ma. Jawab Ana pasrah. Rahel sudah seperti ibunya sendiri. Rahel yang selama ini mencurahkan kasih sayang seorang ibu setelah ibunya meninggal. Tidak ada satupun kata yang bisa Ana bantah. Dia akan selalu menuruti perintah Rahel. Ana membuang nafasnya berat,
Membayangkan pergi ke ruangan Alam rasanya berat sekali. Tapi tidak ingin menunda Ana segera pergi ke sana. Mengetuk pintu ruangan itu dan dipersilakan masuk. Alam memperhatikan langkah kaki Ana yang pelan-pelan, seperti menahan sakit. "Kenapa kakimu?" tanya Alam saat Ana sudah berdiri di depan meja kerjanya. "Sakit. Kalau tidak sakit, mana mungkin aku kesulitan berjalan seperti ini." "Sakit karena apa?" "Mana aku tahu. Bangun tidur sudah sakit semua. Mungkin efek mabuk semalam." Alam terdiam, sangat yakin jika itu pasti karena percintaan mereka semalam. Tapi Alam masih sedikit ragu. Benarkah Ana tidak mengingat sedikit pun? "Apa kamu tidak ingat apa yang kita lakukan semalam?" "Memangnya semalam kita melakukan apa?" Lagi-lagi Alam tiba-tiba merasa jika dia seperti seorang pemerkosa. "Otakmu sangat cerdas dalam dunia medis, tapi begitu bodoh dengan hal-hal kecil." Kesal Alam, sebuah ucapan yang membuat Ana meradang. "Jangan sembarangan menilaiku, seperti kamu sudah sempurna saja." "Katakan, kenapa kemari? Aku tidak ingin berdebat denganmu." "Mama meminta kita pulang." "Mama juga meminta kita menginap di sana." "Iya." Ana mengeram kesal, jawaban Alam membuatnya tidak puas. Sangat menyebalkan. Lantas tanpa bicara lagi, Ana segera keluar dari ruangan itu. Keluar dengan langkah kakinya yang pelan-pelan. Dan meninggalkan Alam yang menatapnya dengan perasaan bersalah yang mendalam. Ana memanglah wanita polos, hanya belajar yang dia lakukan selama 10 tahun terakhir. Ana bahkan tidak tahu jika kesuciannya sudah dia ambil. Bersambung. Ana X Maura. Ana keluar dari ruangan Alam. Baru beberapa langkah dia berjalan terdengar ada suara seorang pria memanggil. "Dokter Ana." Ana menoleh ke sumber suara dan melihat Anton yang menghampiri. Anton tersenyum kecil, membuat Ana pun ikut tersenyum pula. "Dokter Anton," sapa Ana. "Kamu dari mana?" "Ruangan Dokter Alam." "Apa ada sesuatu yang penting?" "Tidak, aku hanya berterima kasih tentang semalam. Beliau sudah mengantarku pulang." Anton mengangguk tanda paham. Mereka berdua lantas melanjutkan langkah. "Kamu memiliki hubungan yang dekat dengan Dokter Alam?" tanya Anton di sela-sela langkah mereka yang beriringan. "Tidak dekat, hanya kenal saja. Orang tua kami saling mengenal." "Benarkah?" Ana mengangguk. "Dengar-dengar Dokter Alam sudah menikah. Apa kamu tahu tentang hal itu?" Bukan menjawab, Ana malah langsung terkejut. "Tidak." "Kabarnya begitu, tapi sampai detik ini tidak ada yang tahu istrinya siapa. Tapi lebih baik kamu menjaga jarak dengannya. Bagaimana jika tiba-tiba istrinya muncul?" Ana terkekeh, tertawa menutupi kegugupannya. "Tidak, tanpa diminta pun aku pasti akan menjaga jarak dengan beliau," jawab Ana. Jawaban yang membuat Anton mengembuskan nafasnya lega. Jujur saja dia sedikit tertarik dengan Ana. Wanita yang terlihat bebas dan memiliki pesona. Bukan gadis lugu yang malu-malu, rasanya mendekati Ana akan lebih menantang. Sampai di ruang IGD mereka berpisah. Interaksi keduanya tidak lepas dari mata Maura. Dasar perempuan murahan, semalam menggoda Dokter Alam, dan sekarang menggoda Dokter Anton. Desisnya dengan tak suka. Memang seperti itulah wanita jika bukan berasal dari keluarga terpandang. Ucapnya lagi. Ana masuk ke jajaran dokter rumah sakit ini hanya menggunakan satu nama itu. Tidak ada embel-embel nama keluarga di belakang namanya. Hal itu bisa diartikan dua hal. Ana adalah anak terlarang atau Ana adalah anak dari kalangan bawah. Tidak memiliki kekuasaan apapun di kota ini. Dan sekolah hanya mengandalkan beasiswa. Maura berdeci dengan tersenyum miring. Sejauh ini dia tidak menemukan kelebihan apapun pada diri Ana. Dia masihlah jauh lebih unggul. Dengan langkah kakinya yang penuh percaya diri, Maura menghampiri Ana yang sedang memeriksa keadaan pasien di ruang IGD itu. Pasien itu sudah mengenal Maura sebagai dokter bedah ortopedi ternama di rumah sakit ini. Maura Thompson, salah satu kerabatnya ada yang pernah menjalani operasi dengan Maura dan kini sembuh total. "Dokter Maura," sapa pasien itu seraya menundukkan kepalanya hormat. Suatu kehormatan bertemu dokter spesialis di ruang IGD ini, karena biasanya yang berjaga hanyalah dokter umum. Jika membutuhkan tindakan operasi dengan ahlinya, baru mereka bertemu dengan dokter spesialis.
Maura menyambut ramah, menunjukkan pada Ana siapa di sini dan siapa Ana. Jelas mereka sangat jauh berbeda. Maura berada di bagian paling atas, sulit untuk Ana jangkau. Kaki Anda bengkak? Iya dok, saya jatuh dari tangga. Mana hasil ronsennya? Ana yang sedang memegang hasil ronsen itu pun langsung menyerahkannya pada Maura. Ini kesleo, gunakan gips selama 1 minggu, setelah itu Anda bisa berjalan seperti semula. Berikan obat pereda nyeri juga salep untuk meredakan memarnya. Titah Maura. Ana mencebik, beberapa detik lalu dia sudah mengatakan itu. 2 perawat yang ada di sana pun mengelum senyum. Tanpa disadari oleh Maura, dia mengulang ucapan yang sama dengan Ana. Dan Ana pun mendekat pada Maura lalu berbisik mengatakan sesuatu yang membuat Maura meradang. Aku sudah mengatakannya, Dokter Maura. Persis seperti yang Anda ucapkan. Sekarang Anda terlihat seperti mengikuti saya. Bisik Ana, lalu tersenyum penuh kemenangan. Sementara Maura mengepalkan tangannya kuat. Tepat jam 9 malam, Ana ganti shift dengan dokter yang lain. Kini waktunya dia pulang. Berjalan keluar rumah sakit dan menuju parkiran, di mana mobilnya berada. Namun belum sempat membuka pintu mobil itu, satu tangannya sudah lebih dulu dicekal dan ditarik oleh seseorang. Tapi Ana yang ahli bela diri pun tidak tinggal diam. Dengan segera dia menarik tangannya dan balas mencekal tangan orang asing itu. Alam gaduh kesakitan. Tangannya dipelintir oleh Ana. Alam? Desis Ana. Buru-buru dia melepaskan cekalannya. Bukan salahku. Salahmu sendiri seperti seorang penjahat. Keluh Ana. Awas saja kalau Alam berani menyalahkan dia, pikir Ana. Bukankah Mamah meminta kita pulang bersama? Kenapa tidak menungguku? Balas Alam. Dia adalah pria yang dingin. Namun di dekat Ana entah kenapa mulutnya selalu saja ingin bersuara protes. Alam memegangi pergelangan tangan kanannya yang masih terasa ngilu. Tangan ini aset seorang dokter. Kamu hampir saja mematahkannya. Keluh Alam pula. Belum sempat Ana menjawab pertanyaannya yang pertama. Pulang bersama bukan berarti pulang satu mobil. Yang penting sama-sama pulang ke rumah. Jawab Ana dengan wajah tak ramah. Melihatnya Alam semakin dibuat geram. Tanganku sakit, aku akan ikut mobilmu. Ana mendengkus, namun tidak ingin banyak berdebat. Akhirnya dia setuju. Ana masuk di bagian kursi kemudi, dan Alam duduk di sebelahnya sebagai penumpang. Tidak ada satupun rekan kerjanya yang melihat mereka pulang bersama. Para rekan kerja mereka hanya tahu jika mobil milik Alam masih terparkir di sana namun orangnya entah kemana. 20 menit perjalanan dan akhirnya mereka sampai di rumah utama keluarga Dude. Ana dan Alam keluar dan berjalan seperti biasa memasuki rumah. Tidak perlu berakting menjadi sepasang suami istri di hadapan para keluarga. Karena mereka semua tahu memang beginilah pernikahan mereka. Rahel yang sudah menunggu pun menyambut anak dan menantunya pulang. Rahel memeluk anak erat. Kamu sudah makan? Tanya Rahel pada Ana. Sudah, Ma. Sudah mandi? Sudah, mandi rumah sakit sore tadi. Baiklah, sebelum menemui Bella dan Luna, lebih baik temui dulu Papa. Ana mengangguk. Alam yang ikut mendengar itu pun yang hanya bisa menurut. Arabella, adik ketiga Alam. Laluna, adik keempat, anak bungsu. Sementara adik Alam yang pertama adalah Ardiansyah. Mereka semua memiliki jarak usia 3 tahun. Sampai di ruang tengah, Ana dan Alam memberi salam pada ayah mereka, Firman Syah Dude. Dr. Firman, Direktur Utama Rumah Sakit Royal Dude. Ana, duduklah di dekat Papa. Iya, Pak. Suasana mendadak mencekam. Jika sudah seperti ini, pasti Firman akan mengatakan sesuatu yang serius. Bersambung keinginan sang ayah. Ana terdiam menunggu Firman untuk buka suara. Alam pun duduk dengan tenang di samping Rahel. Kamu sudah makan? Tanya Firman pada sang menantu. Dan Ana menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Pengobatanmu berjalan dengan baik? Ana mengangguk lagi. 10 tahun terakhir selama tinggal di luar negeri, Ana tidak hanya sekolah, namun dia juga menjalani pemulihan diri. Pengobatan kaki kirinya yang patah dan pengobatan trauma yang dia alami. Ana terpaksa tinggal di luar negeri, karena saat itu pemberitaan tentang keluarganya terus menjadi trending topik. Sementara Ana membutuhkan tempat yang tenang untuk kesembuhannya. Selama tinggal di luar negeri, Rahel dan Firman terus bolak-balik ke sana.
Sementara semua urusan di sini dipegang penuh oleh Alam. Kesibukannya mengurus 2 rumah sakit sekaligus membuatnya tidak memiliki waktu untuk mengunjungi Ana, yang sejatinya adalah istrinya, meski hanya istri status. "Sekarang kamu sudah kembali ke sini, kenapa memutuskan untuk tinggal di apartemen?" tanya Firman. Sebuah pertanyaan yang membuat Ana mencebik. Ternyata pertemuan ini untuk memarahi dia yang membeli apartemen. Dan Alam yang juga mendengar pertanyaan itu mengulum senyum. 2 hari lalu Alam sudah mengatakan kepada Ana untuk sebaiknya mereka tinggal dalam satu rumah. Tapi Ana bersikukuh untuk membeli apartemen, beralasan jika pernikahan mereka harus disembunyikan. Ana tidak bisa menjawab pertanyaan Firman, hanya menunduk dan bingung. "Pernikahan kalian memang harus disembunyikan untuk sementara waktu. Tapi itu kan agar kamu bisa menjadi pemimpin tanpa embel-embel nama keluarga. Agar para direksi dan pemegang saham juga yakin pada kemampuanmu, bukan harus disembunyikan karena tidak mendapatkan restu dari orang tua, atau menjaga perasaan orang lain." Timpal Firman lagi dan makin menunduklah Ana dibuatnya. "Tinggallah bersama Alam selama kalian menikah. Kita semua tahu bagaimana awal mula pernikahan ini terjadi. Agar Alam memiliki kuasa untuk mengelola rumah sakit Medistra. Papa tahu pernikahan ini bukan keinginan kalian. Saat itu kalian masihlah 2 orang asing. Bahkan Ana masih sangat begitu. Tapi Papa sangat berharap pernikahan kalian akan menjadi pernikahan sekali seumur hidup. Papa sangat berharap kalian mulai bisa menerima satu sama lain. Bukan hanya sebagai keluarga, tapi menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya." Firman mengambil jeda, menarik nafas untuk kembali bersuara. Tiap kali dia bicara, tidak akan ada yang berani menghentikan ucapannya. Rahel sebagai istrinya pun hanya diam, menyerahkan semua waktu pada sang suami. Apapun keputusannya pun akan menjadi keputusannya pula. "Tapi apa tidak akan pernah memaksa kehendak kalian? Jika pernikahan ini terasa begitu sulit, Papa tidak akan mencegah jika kalian ingin berpisah. Yang Papa inginkan hanyalah kebahagiaan kalian berdua." Firman kembali diam. Sejenak dia melihat anak laki-lakinya yang berwajah datar, lalu melihat Ana yang masih setia menundukkan kepalanya. Awal Alam dan Ana masuk tadi, Firman sangat tahu jika hubungan mereka masih sangat dingin. Tidak ada tanda-tanda keduanya saling membuka diri. Masih sama-sama menciptakan dinding pembatas, bahkan setelah 10 tahun waktu berlalu. "Papa mohon Al, sebelum Ana berhasil menduduki posisimu, tetaplah dampingi dia." Alam mengangguk. "Dan Ana, tinggallah bersama Alam selama kamu menjadi istrinya." "Iya, Pa." "Kalian boleh istirahat, hanya itu yang ingin Papa sampaikan." Hening, meski sudah mendapatkan izin untuk pergi, namun rasanya berat sekali bagi Ana dan Alam untuk beranjak dari sana. Terlebih Alam, dia tahu Firman begitu berharap dengan rumah tangganya dengan Ana. Di antara keheringan itu akhirnya Alam buka suara. "Aku akan berusaha, Pa. Aku akan berusaha memulai semuanya dengan Ana.